Baik, saya akan menjelaskan tentang propana. Propana adalah senyawa alkana 3 karbon dengan rumus kimia C3H8 yang berwujud gas dalam keadaan normal, tetapi dapat dikompresi menjadi cairan yang mudah dipindahkan dalam kontainer yang tidak mahal. Senyawa ini diturunkan dari produk petroleum pada pemrosesan minyak bumi atau gas alam. Silakan simak videonya. Nah, bahan yang dibutuhkan adalah plastisin, tusuk gigi, dan juga permen. Plastisin karbon ditandai dengan warna hitam dan hidrogen ditandai dengan warna putih. Dan tusuk gigi adalah penyambung antara hidrogen dan karbon. Jadi kita susun antara karbon dan hidrogen. Jadi kita buat dulu karbon dibuat jadi kita bisa lihat ini molekul dari propana. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk molekul sikloheksana dan juga metilsikloheksana. Adapun langkah-langkah pembuatannya yaitu sebagai berikut. Jadi di sini atom hidrogen saya gambarkan sebagai warna hijau dan oranye sebagai atom karbon. Lalu ada tusuk gigi yang nantinya kita gunakan sebagai tangan yang akan berikatan dengan atom-atom yang ada. Langsung ke cara kerjanya yaitu sebelumnya kita membentuk bulat-bulatan dengan atom karbon bulatan besar dan atom hidrogen bulatan kecil. Seperti yang kita ketahui bahwa sikloheksana merupakan senyawa yang mempunyai rumus molekul C6H12. Sikloheksana juga merupakan senyawa dengan bentuk molekulnya segi 6. Maka dari itu, kita akan merangkai 6 atom karbon membentuk sebuah segi 6. Dengan cara tusuk gigi yang ada kita hubungkan dengan karbon-karbon yang satu sama lainnya. Setelah terbentuk segi 6, karena sebelumnya atom karbonnya telah berikatan dua tangan dengan atom karbon yang lain, maka masing-masing atom karbon kita akan hubungkan atau sisa dua tangannya itu kita hubungkan pada masing-masing atom yang karbon lain. Jadi 2 atom hidrogen di 1 atom karbon. Nah, setelah semuanya telah terhubung atau telah selesai dirangkai, gambarnya akan menjadi seperti ini. Ini merupakan bentuk molekul dari sikloheksana. Selanjutnya kita akan merangkai bentuk molekul dari metil sikloheksana. Di video sebelumnya kita telah merangkai bentuk molekul dari sikloheksana, maka dari itu kita tinggal menambahkan gugus metilnya, yaitu CH3. Jadi di sini kita akan menambahkan 1 atom karbon dan 3 atom hidrogen. Langsung saja kita rangkai. Baiklah, setelah selesai terangkai, gambarnya akan menjadi seperti ini. Ini merupakan bentuk molekul dari metil sikloheksana. Nah,
Jadi, selanjutnya saya akan membahas mengenai konformasi dari sikloheksana. Yang pertama itu konformasi kursi. Mengapa disebut sebagai konformasi kursi? Karena bentuknya yang seperti kursi. Konformasi kursi ini merupakan konformasi yang paling stabil di antara beberapa macam konformasi yang ada. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dikarenakan konformasi kursi ini mempunyai beberapa keistimewaan. Ya. Salah satunya yaitu regangan torsinya yang kecil. Kita mengenal ada dua konformasi, yaitu silang dan tindih, di mana konformasi silang lebih stabil daripada konformasi tinggi karena posisi gugus-gugusnya itu saling berjauhan. Nah, untuk konformasi kursi ini, dia merupakan konformasi silang. Kita bisa lihat yang ada pada gambar yang pertama yang di atas itu, kita melihat bahwa atom H yang ada di depan dan atom H yang ada di belakangnya itu berseberangan atau istilahnya saling silang. Selanjutnya, di gambar yang di sampingnya yang dua itu, dilihat dari segi manapun, konformasi kursi ini semua karbonnya saling silang. Berdasarkan hal tersebut, bahwa regangan torsinya itu nyaris tidak ada atau dapat dikatakan nol. Regangan torsi muncul ketika terdapat banyak ikatan yang saling tindih. Jika tidak ada ikatan tindih sama sekali, maka dapat dikatakan regangan torsinya nol. Nah, selanjutnya itu konformasi perahu. Berbeda dari konformasi kursi yang tadi, di sini konformasi perahu itu kita bisa lihat bahwa kedua-duanya menyudut ke atas atau bisa juga menyudut ke bawah. Nah, untuk konformasi perahu ini dia menyudut ke atas sehingga terbentuklah seperti sebuah perahu. Nah, konformasi perahu ini dia jauh lebih tidak stabil daripada konformasi kursi dikarenakan ada dua faktor, yaitu regangan torsinya yang besar dan juga adanya interaksi tiang bendera. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan senyawa 1,2 dimetil sikloheksana dan 1,4 dimetil sikloheksana. Ini bola putih melambangkan karbon, bola biru melambangkan hidrogen, dan bola orange melambangkan hidrogen untuk gugus metil. Selanjutnya, kita akan membuat sikloheksana. Seperti yang kita ketahui bersama, rumus sikloheksana itu C6H12. Maka kita akan membuat bentuk siklik berbentuk 6 menggunakan bola putih berjumlah 6 dan dihubungkan dengan tusuk gigi. Setelah membentuk segi 6, kita akan menghubungkannya dengan atom hidrogen yang berwarna biru. Seperti yang kita ketahui, atom karbon itu mempunyai 4 tangan. 2 tangannya itu sudah digunakan untuk menghubungkan pada atom karbon lain. Jadi masing-masing atom karbon hanya mendapatkan 2 atom hidrogen, kecuali untuk atom karbon nomor 1 dan atom karbon nomor 2, karena pada atom karbon nomor 1 dan nomor 2 itu akan diisi dengan gugus metil. Kita akan menusuk bola berwarna biru dan dihubungkan pada atom karbon yang berwarna putih. Masing-masing itu mendapatkan 2. Untuk selanjutnya, untuk gugus metil, pertama kita akan menghubungkannya menggunakan atom karbon. Lalu setelah itu atom karbonnya itu akan dihubungkan dengan bola berwarna orange untuk melambangkan atom hidrogen pada gugus metil. Lalu dilanjutkan untuk atom karbon nomor 2. Ini adalah hasil 1,2 dimetil sikloheksana. Lalu untuk mengubah menjadi 1,4 metil sikloheksana itu kita akan memindahkan
gugus metil yang ada di atom karbon nomor 2 dipindahkan ke atom karbon nomor 4. Dan salah satu hidrogen yang ada di atom karbon nomor 4 dipindahkan ke atom karbon nomor 2. Seperti yang terlihat pada video ini. Untuk lebih jelasnya bisa lihat pada gambar yang sebelah kiri itu adalah 1,2 dimetil sikloheksana dan yang sebelah kanan itu adalah 1,4 dimetil sikloheksana. Next slide. Ini adalah konformasi kursi. Yang gambar pertama itu adalah AE 1,2 dimetil sikloheksana. Disebut cis karena kedua gugus metilnya itu bersebelahan. Disebut AE karena gugus metil yang ada pada atom karbon nomor 1 itu aksial ke atas dan maksud saya metil yang pada atom karbon nomor 2 itu ekuatorial ke atas. Sedangkan yang gambar kedua itu cis EA 1,2 dimetil sikloheksana itu masih sama cis atau bersebelahan. Lalu untuk metil pada atom karbon nomor 1 itu ekuatorial ke atas dan metil pada atom karbon nomor 2 itu aksial ke atas. Selanjutnya isomernya yaitu trans EE 1,2 dimetil sikloheksana. Disebut trans karena metilnya itu diubah menjadi berseberangan. Lalu EE-nya itu karena metil pada atom karbon nomor 1 itu ekuatorial ke bawah dan metil pada atom karbon nomor 2 itu ekuatorial ke atas. Lalu gambar yang terakhir yang keempat yaitu trans AA 1,2 dimetil sikloheksana masih sama berseberangan. Metil yang ada pada atom karbon nomor 1 itu aksial ke bawah dan metil yang pada atom karbon nomor 2 itu aksial ke atas. Terima kasih. Baik, selanjutnya model cincin aromatik di sini bisa benzena. Benzena adalah suatu senyawa organik dengan rumus kimia C6H6. Molekul benzena tersusun atas 6 atom karbon yang berikatan dalam suatu cincin dengan 1 atom hidrogen yang terikat pada masing-masing atom karbon. Oleh karena benzena hanya mengandung atom karbon dan hidrogen, benzena dikelompokkan sebagai hidrokarbon. Nah, berikut percobaan membuat molekul benzena. Baik, yang pertama alat dan bahan yang saya gunakan adalah tusuk sate dan plastisin. Kemudian membuat bulatan dengan cara menggulung di tangan. Di sini saya memakai plastisin yang warna biru sebagai atom karbon dan yang warna pink sebagai atom hidrogen. Selanjutnya merangkai hingga menjadi segi 6 seperti ini. Selanjutnya menggabungkan atom hidrogen pada masing-masing atom karbon. Dan hasilnya seperti ini.
Baik, untuk materi cis and trans pada alkena, sebelum saya putarkan video pembuatan molekul pada cis and trans alkena ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu materi mengenai cis and trans pada alkena. Nah, untuk cis and trans alkena sendiri merupakan isomer geometris yang terjadi pada senyawa alkena atau senyawa yang memiliki ikatan rangkap dua atom. Nah, setiap atom karbon pada ikatan ini mengikat atom atau gugus fungsi yang berbeda. Nah, contohnya pada cis 1,2 dikloroetena ini, kita lihat pada ini adalah dua atom karbon ikatan rangkap yang mengikat yang warna hijau sendiri itu klorin, kemudian warna putih ini sendiri hidrogen. Nah, untuk cis sendiri merupakan gugus substituennya itu berorientasi pada arah yang sama. Artinya mereka ini mengikat pada arah yang sama seperti ini. Kemudian untuk trans sendiri dia yaitu ketika gugus substituen sendiri berorientasi pada arah yang berlawanan, yaitu bisa disebut trans seperti ini, kita bisa lihat pada gambar. Kemudian untuk asam fumarat juga. Nah, untuk asam fumarat juga ini termasuk trans alkena. Ini mengikat atau atom C mengikat gugus fungsi yang berbeda. Dua atom yang berbeda. Ini kita bisa lihat di mana gugus COH dan H itu terletak pada sisi ikatan yang berlawanan. Kemudian untuk asam maleat juga ini gugus COH dan H-nya terletak pada sisi ikatan yang sejajar. Baik, langsung saja untuk video pembuatan molekulnya. Baik, yang harus kita siapkan terlebih dahulu yaitu plastisin, bahan-bahannya plastisin yang berwarna hitam untuk karbon, kemudian warna merah untuk halogen di sini klorin, kemudian ada atom oksigen warna merah. Kemudian yang gula-gula permen mentos. Kemudian tangkainya saya menggunakan satenbat untuk tangkainya. Selanjutnya kita bagi plastisian berwarna hitam ini menjadi empat bagian. Kemudian saya bulatkan. Kemudian untuk untuk tangkai ikatan empatnya saya bagi dua, dan ini adalah proses pembuatan cis 1,2 dikloroetena. Nah, ini adalah gambarnya, bisa lihat bentuk molekul dari cis 1,2 dikloroetena. Kemudian ini adalah trans 1,2 dikloroetena. Perbedaannya ini adalah yang berlawanan, kemudian untuk cisnya sejajar. Nah, lanjut pada pembuatan molimut, yaitu asam fumarat dan asam maleat. Bisa lihat kita membutuhkan 4 macam atom karbon. Kemudian gugus COH-nya, dan ini adalah asam maleat, bentuk dari gugus fungsi asam maleat. Nah, ini adalah gugus molekul dari asam fumarat.